Pak Anies sendiri sudah bicara. Stadion JIS milik Indonesia, milik bangsa kita, dan terbuka untuk diperbaiki. Akibat ambisi gak benar, warga DKI kena warisan utang. Pemerintah harus repot renovasi JIS biar laku, tapi cuma buat bayar utang. Pantesan Anies kabur ogah cawe-cawe. Kalau dari JIS sendiri mungkin sebesar itu belum terpenuhi. Soal JIS yang dirombak ulang sama pemerintah. Saya nggak cawe-cawe dah. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan fasilitas dari Jakarta International Stadium harus segera diperbaiki. Bukan hanya dalam rangka persiapan menjadi stadion Piala Dunia U17, melainkan JIS juga layak untuk disewakan agar bisa mendapatkan penghasilan, sehingga Jakpro dan Pemda bisa mengembalikan cicilan. Untuk diketahui, JIS dibangun dengan menggunakan pinjaman dana pemerintah pusat lewat Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Untuk membayar cicilan itu, menurut Heru, JIS harus memiliki daya tarik bagi penyewa yang akan menggelar beragam kegiatan. Karenanya, sarana dan prasarana di sana perlu diperbaiki. Sebelumnya, anggota fraksi PDIP, DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menyinggung soal utang JIS yang harus dibayarkan karena sebelumnya membangun dengan meminjam uang pemerintah pusat. Anggaran itu disalurkan oleh Badan Usaha Milik Negara melalui PT SMI pada 2020 dan 2021 dengan nilai biaya 3,6 triliun rupiah. Sementara sisa biaya pembangunan stadion yang berada di Jakarta Utara itu digelontorkan dari APBD DKI hanya 900 miliar. Adapun saat ini JIS dikelola oleh BUMD PT Jakpro. Pemerintah pusat menurut Gilbert memang telah memudahkan Pemprov DKI dalam pelunasan utang dengan masa pinjaman 8 tahun dan hanya bayar cicilan pokok untuk pinjaman 1, lalu bunga 5,66% per tahun selama 5 tahun dengan masa tenggang 6 bulan untuk pinjaman 2. Adapun besaran cicilan ditanggung Pemprov DKI dalam 5 tahun pertama, yaitu 543,9 miliar dan 3 tahun berikutnya sebesar 307,5 miliar. Angka ini pun dinilai masih di luar bunga dan beban operasional JIS sekitar 80 miliar rupiah per tahun. Sementara di sisi lain, utilitasnya hampir tidak ada selain untuk kegiatan non-olahraga dan yang menanggung masih 2 gubernur lagi, PJ Gubernur Heru dan Gubernur nanti pada Pilkada 2024. Ini semua berkat Anies yang ngutangnya sebesar 3,6 triliun dari dana PEN yang kala itu COVID-19 tengah merajalela. Demi ambisi bangun stadion yang bahkan ambrol saat pertama kali launching, rakyat DKI Jakarta punya beban utang triliunan rupiah. Dan sekarang dengan enaknya dia bilang gak mau cawe-cawe, enak aja Nis. Kaldrun pendukung Anies mana paham hal kayak begini. Stadion hasil ngutang aja kalian bangga-banggakan. Anies dan pendukungnya memang tipikal orang yang bicaranya tidak konsisten, suka menghindar masalah pula. Apalagi Gies Khalifa, si tuyul Ancol yang dulu kenceng banget membanggakan JIS. Sebelum Buruh Hepot buka suara, sekarang hanya bisa terdiam tak berkutik karena narasi dan dramanya ketahuan. Mereka lah sesungguhnya yang membuat keributan terkait JIS karena dikit-dikit teriak prestasi Anies mau dihilangkan. Mirip anak-anak yang merengek minta dibelikan mainan. Susah kalau adu debat dengan kelompok yang mau menang sendiri tapi pengecut kalau ada skandal yang muncul ke permukaan. Yang paling benar memang pembangunan JIS harus diusut dan diaudit. Sama seperti Formula E, jika diusut sampai ke dalam kemungkinan besar ada kejanggalan dan keanehan. Sungguh aneh stadion yang masih baru tapi dirancang seolah-olah asal-asalan dan tidak memenuhi syarat dan standar yang berlaku. Mungkin ada bau tak sedap yang sedang ditutupi. Saya dukung aja ya kalau dibentuknya pansus untuk menyelidiki JIS ini, meskipun kedepannya telinga harus tahan dengan teriakan para buzzer Anies yang membuat narasi Anies akan dijegal dan dikriminalisasi. Tahu sendirilah pendukung Anies itu bagaimana, pintar bikin acting dan merasa dizolimi habis-habisan. Kita setidaknya harus berterima kasih kepada Buruh Hepot yang berani menyingkap apa yang terjadi pada JIS. Sehingga kita tahu pengibulan apa yang sedang dijejali kepada masyarakat. Tanpa statement tersebut, mungkin pengibulan ini akan terus berlanjut sampai bertahun-tahun kemudian. Bagaimana menurut Anda? Tingkat kemiskinan ini dari kalau saya bacakan urutannya dari bulan Maret 2022 sampai bulan Maret 2002 sebesar 4,69%, bulan September 2022 4,61%,
Dan di bulan Maret 2023 ini kembali turun menjadi 4,44%. BPS bongkar borok Anies. Belum ada setahun PJ Heru pimpin ekonomi Jakarta melonjak naik, kemiskinan turun. Tampar muka Anies yang 5 tahun mimpin, kemiskinan malah naik. Tentunya miskin ekstrim itu masih ada dan kita memberikan jaringan pengaman sosial, ada KJP, ada KJS, ada bantuan anak sekolah, ada bantuan gizi, itu sudah kita berikan. Yang saya salut dari pendukung Pak Anies itu adalah mereka punya ekspektasi terlalu rendah sama orang yang didukung. Jadi begini, dari awal saya pernah mengatakan bahwa Pak Anies itu gagal ya dalam menanggulangi kemiskinan di DKI. Kemudian disebut-sebut, ini karena COVID. Sama seperti yang Bang Geis bilang tadi, karena COVID. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Badan Pusat Statistik BPS mencatat angka pertumbuhan ekonomi di Jakarta di era PJ Gubernur Heru mengalami kenaikan. PLT Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Dwi Paramita Dewi mengungkapkan ekonomi Jakarta triwulan 1 2023 tumbuh 4,95% atau Y on Y pada periode September 2022 sampai Maret 2023. Jelasnya, ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 3,43% dan pengangguran berkurang 13.000 orang. Dwi juga mengungkapkan dari sisi pengeluaran, 3 komponen dengan pertumbuhan tertinggi adalah pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau PKLN PRT sebesar 7,95%, pengeluaran konsumsi rumah tangga PKRT sebesar 4,18%, dan pengeluaran konsumsi pemerintah PKP sebesar 1,19%. Tidak hanya itu, di hampir semua lapangan usaha yang ada di Jakarta terlihat adanya pertumbuhan yang positif. Sektor yang paling tinggi pertumbuhannya adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar 17,43%. Diikuti oleh sektor jasa lainnya sebesar 13,16% serta sektor akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 8,27%. Di sisi lain, angka kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 4,44% poin atau turun 0,09% poin dibanding Maret 2020 sebesar 4,53%. Jika dibandingkan dengan September 2022, menurut Dwi, angka kemiskinan saat ini turun 0,17% poin. Ini merupakan presiden baik di tengah berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang tengah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah PJ Heru. Bandingkan dengan era Anies. Selama 5 tahun, Anies memimpin Jakarta, kemiskinan justru naik pesat. Jika terjadi kemiskinan di Jakarta dan bahkan mengalami kenaikan jumlah orang miskin, berarti gubernurnya waktu itu memang tidak kerja atau cuma bacot saja. Anies cuma membangun hal-hal yang tidak membuat warga Jakarta mendapatkan manfaat yang berdampak jangka panjang, misal patung bambu Senggama dan juga monumen sepatu, serta sumur resapan dan masih banyak lagi hal lain yang tidak bermanfaat untuk warga Jakarta. Kelakuan Anies selama jadi gubernur Jakarta justru hanya menghabiskan anggaran yang begitu banyak, sementara angka kemiskinan di bawah kepemimpinannya malah semakin bertambah. Saat Anies akan memulai memimpin Jakarta Oktober 2017 hingga September 2022, per September 2017, jumlah warga miskin di Jakarta tercatat 393,13 ribu. Sementara tingkat kemiskinan tercatat 3,78%. Dan lucunya, pada akhir periode Anies, September 2022, jumlah penduduk miskin tercatat 494,93 ribu orang dan tingkat kemiskinan 4,61%. Artinya, selama Anies memimpin Jakarta 5 tahun, jumlah warga miskin di Jakarta bertambah 101,8 ribu. Wow, bukan angka sedikit kan? Tapi kini DKI dipegang oleh PJ Heru yang kinerjanya bukan menghabiskan anggaran, tapi lebih mengedepankan kerja nyata yang dibarengi bukti hasil dari kinerjanya. Bahkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 adalah sebesar 477 ribu orang atau berkurang sebesar 17.100 orang dibanding September 2022. Kemudian jika dibandingkan Maret 2020 yang merupakan awal pandemi COVID, jumlah penduduk miskin sudah berkurang sejumlah 3.030 orang.
Capaian ini tentunya tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan upaya meningkatkan pendapatan khususnya pada kelompok masyarakat miskin. Diakui dampak COVID terhadap tingkat kemiskinan Jakarta sudah mulai terkendali. Peningkatan pendapatan sekalipun kecil telah dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menurunkan potensi menjadi penduduk miskin. Tak hanya itu, pemberian berbagai bantuan baik dalam bentuk natura, pemberian insentif untuk usaha mikro kecil menengah, dan pembebasan biaya sewa rumah susun sederhana sewa yang terpotret dari hasil Susenas Maret 2023, baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, 80,15% terbukti efektif untuk mempertahankan daya beli dan konsumsi masyarakat pada masyarakat, sehingga mengurangi resiko bertambahnya penduduk miskin. Bagaimana menurut Anda?